Hadapkan dirinya ke tembok dengan dibantu inayah, dibantu ibunya, dia usapkan tangannya untuk mengambil tayamum. Diusapkan ke wajahnya. Sampai selesai tayamumnya, dia duduk meminta inayah sama ibunya. Kalian di belakang, saya mau sholat. Dia mau sholat dengan keadaan berdiri, tiba-tiba jatuh. Allahu Akbar. Sampai Mbak Inayah, Pak, bangun Pak. Adiknya tuh cuma nengok, Pak, bangun Pak. Ajarin Mbak Dede main sepeda Pak. Itu adiknya yang paling kecil sama Mbak Inayah. Dek, minta diajarin kakak aja ya, gak usah sama bapak. Bapak kenapa Mbak? Bapak kenapa gak mau bangun? Itu keadaannya sudah sangat benar, sangat. Ya Allah, Rabbi ya Rasul. Sudah gak kuat saya. Benar saya gak kuat untuk cerita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khala wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade dan seluruh tim di dalamnya mengucapkan rasa terima kasih untuk dukungan dan support kalian semua yang ada di luar negeri, yang di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Tanpa dukungan dan support kalian, channel Hikmah Misteri bukan channel apa-apa. Dan untuk cerita kali ini, saya akan menceritakan kisah perilaku ganda sebelum meninggal. Kisah ini dialami oleh salah satu narasumber, dan mungkin bukan hanya narasumber ini yang merasakan cerita atau ketika salah satu keluarganya akan meninggal, pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam orang yang akan meninggal tersebut. Dan tidak usah lama-lama bagaimana nanti ceritanya, kita langsung masuk ke Hikmah Misteri. Tapi sebelum lebih lanjut, semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebut saja namanya Mbak Inayah, seorang guru TK yang menceritakan kisah tentang perilaku almarhum bapaknya. Sebut saja namanya Pak Abdul. Pak Abdul ini diceritakan oleh anak kandungnya yaitu Mbak Inayah yang menceritakan tentang perilaku ganda bapaknya sebelum meninggal. Di dalam ceritanya beliau, sempat saya mencoba mengulik, mencari tahu apa yang terjadi dengan almarhum Pak Abdul. Mungkin tepatnya sekitar 40 hari sebelum bapaknya meninggal, Bu Inayah ini merasakan ada yang beda dari perilaku bapaknya. Perilaku bapaknya, sedikit cerita tentang masa lalu beliau. Bapaknya ini terbilang dia itu rajin sholat, rajin ibadah. Ya intinya dia itu orang yang bertakwa, beriman. Tapi 40 harinya ini perilaku yang orangnya tidak pernah, seperti mengumpat atau seperti mengeluarkan kata-kata kasar, tidak pernah selama Mbak Inayah itu sampai dia dididik menjadi seorang mahasiswa. Perilaku yang dialami oleh Mbak Inayah sekeluarga, termasuk adik-adiknya, bapaknya yaitu Pak Abdul, itu sangat dikenal dia itu orang yang disegani. Setiap kali bapaknya bilang atau menasehati, semuanya diam dan nunduk. Tapi 40 hari sebelum bapaknya meninggal, itu perilakunya itu benar-benar beda. Nasihat atau kata-kata yang dikeluarkan Pak Abdul itu bukan dengan bahasa yang santun, tapi bahasanya itu keras dan bahkan kadang tidak kenal perasaan. Itu juga dirasakan oleh Mbak Inayah. Sempat ada beberapa kalimat yang masih diingat beliau, yaitu, Bu Inayah, kamu itu saya sekolahkan sampai di mahasiswa, itu dari mana? Padahal dulu bapaknya itu tidak pernah ngomong kayak gitu. Ya memang tanggung jawabnya orang tua. Tapi waktu itu Mbak Inayah, ketika orang tuanya bilang hal seperti itu, dia diam. Dia tidak berani ngomong sedikit pun, tapi dalam batinnya, ya kan sudah tanggung jawabnya orang tua. Kalau saya mampu Pak, saya bantu. Tapi itu tidak dikeluarkan dari ucapannya Mbak Inayah. Sampai ibunya, Pak, kalau nasihatin anak nggak usah kencang-kencang. Udah Bu, diam, ini urusan Bapak. Itu pertama kalinya. Dan beberapa hari setelahnya, adik-adiknya juga kena marah. Kalian kalau mau main itu ingat waktu, pulang seenaknya. Jadi perilaku kasar-kasarnya itu muncul. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh Pak Abdul, yaitu bapaknya Mbak Inayah. Tidak pernah.
1 minggu, ini tepatnya ya sekitar 30 hari ke atas lah. Itu 1 minggunya itu perilakunya tuh kasarnya keluar semua. Sampai anak-anaknya tuh rasa takut itu bener-bener muncul setiap kali dia pulang sekolah. Anak-anaknya pulang sekolah karena yang paling besar itu Mbak Inayah yang sudah kuliah. Ya dia mencoba nasihati adik-adiknya. Kalian kalau pulang sekolah jangan main. Nanti bapakmu marah-marah lagi. Iya kak, iya kak. Saat di rumah, ketika lagi nonton TV, bapaknya ini ngomong, TV terus. Belajar apa? Lihat kakakmu itu Inayah, dia bisa kuliah. Sampai ibunya cuman hanya bisa nangis, Pak. Anak-anak Bu jangan dibilang kasar-kasar kayak gitu, Pak. Bu, anak-anak kalau udah dikasih tahu dari sekarang, nanti makin menjadi ibu. Saya tidak mau punya anak yang tidak tahu diri, tidak tahu waktu. Sama ibunya saja, Pak Abdul itu kasar. Padahal itu jarang sekali, benar-benar tidak pernah. Setelah 1 minggu, perilaku kasarnya itu berbeda lagi di hari 20 ke 30. Di antara hari ke 30 sampai ke 20, ini harinya itu turun. Perilakunya Pak Abdul itu berbeda lagi. Seminggu kemarin itu sempat dia itu perilakunya kasar. 30 hari ke belakangnya, Pak Abdul yang setiap kali itu sholat seringnya itu di masjid, itu sudah jarang berangkat. Dia tuh sering ngeluh kalau badannya dia itu sering kecapean. Padahal yang dilakukan oleh Pak Abdul atau yang dikerjakan bapaknya Mbak Inayah itu kerjanya santai. Dia itu seorang pedagang pasar, berangkat pagi pulang sore. Tapi perilakunya bapaknya itu setiap kali pulang yang biasanya maghrib, isya, subuh itu sholat di masjid, itu tidak pernah dilakukan. Itu hampir 10 harian. Sampai ibunya waktu itu bilang, Pak, Bapak kenapa tidak ke masjid? Bapak capek Bu, Bapak capek, Bapak pengen sholat di rumah aja. Sholatnya di rumah. Dan anak-anaknya ketika di rumah, karena bapaknya itu sholat di rumah, anak-anaknya menjadi makmum termasuk Mbak Inayah. Sampai beberapa hari, mungkin 25 harian, yang diingat oleh Bu Inayah termasuk ibunya dan adik-adiknya. Pak Abdul itu sering bilang, Bu, saya kok capek banget ya Bu, titip anak-anak ya Bu. Itu kata pertama yang keluar dari Pak Abdul. Pak, Bapak ngomong apa? Ya jaga anak-anak, Bapak itu udah ada bisa ngurus lagi. Bapak itu capek, kerja terus. Iya Pak. Tapi waktu itu kata pertama kali keluar titip atau suruh jaga ibunya, itu enggak kalau Pak Abdul itu mau meninggal. Sama sekali enggak tahu. Mungkin baru sadar kalau Pak Abdul meninggal. Tapi ini cerita saat 25 hari sebelum Pak Abdul meninggal. Pak Abdul itu sering bilang sama ibunya, sama Bu Inayah, jaga adik-adikmu ya En, termasuk itu jaga ibumu. Kalau Bapak lagi kerja, ya pokoknya jagalah. Jangan sampai mereka itu keluyuran. Didik adik-adikmu, suruh belajar, biar pintar, biar jadi guru. Itu kata yang keluar dari Pak Abdul. Nasihat yang beberapa hari kemarin itu kasar, tapi perilakunya sudah santun lagi, sudah enak didengar. Mbak Inayah merasa bapaknya sudah kembali sadar lah, tidak kasar kayak kemarin. Mungkin dalam pikirannya Mbak Inayah waktu itu, mungkin bapaknya punya yang permasalahan dengan usahanya, punya permasalahan dengan pekerjaannya atau apa. Dan Mbak Inayah juga sadar sendiri kalau dia juga lagi butuh sesuatu untuk kuliahnya, butuh banyak biaya. Mungkin menjadi salah satu faktor yang membuat bapaknya tuh sering marah-marah. Karena waktu itu Mbak Inayah sebagai anak yang paling besar, itu belum bisa membantu bapaknya yang bekerja yang sebagai penanggung jawab utama, sebagai tulang punggung di keluarganya. Setelah 25 hari, di hari berikutnya, tepat di 24 hari sebelum bapaknya meninggal, yang biasanya berangkat ke pasar atau jual dagangan ke pasar itu sekitar jam 6 atau 7 pagi. Tapi saat itu sudah mulai berubah, sering berangkat itu jam 10 pagi, pulangnya lebih awal. Dan itu dilakukan kurang lebihnya itu sampai hampir 1 minggu. Mungkin sekitar ya 25 sampai ke 18 hari. Itu setiap hari berangkat itu lebih siang dan pulangnya lebih awal. Tapi waktu itu Mbak Inayah sama ibunya ya udah berani bilang lebih lah. Cuma nanya, Pak kenapa berangkatnya kok agak siangan, pulangnya lebih awal. Yang penting kan udah dapat rezeki Bu, ini buat anak-anak. Memang sih rezekinya Pak Abdul, orang tuanya Mbak Inayah, walaupun berangkatnya siang, pulangnya lebih awal, tapi rezeki itu waktu itu luar biasa. Mungkin yang biasanya satu hari itu, maaf saya menjelaskan tentang jumlahnya, yang setiap harinya taruhlah mungkin 200.000, itu bisa nyampe
3 kali lipat, 600.000. Padahal berangkatnya siang, pulangnya lebih awal. Ya sekitar jam 2 itu sudah sampai rumah lagi. Jam 10 sampai jam 2. Tapi hasilnya itu 3 kali lipat dari biasanya. Dan itu terjadi 1 minggu, sekitar 8 sampai 18 hari. Perilakunya itu benar-benar sungguh ya luar biasa, pendapatannya pun luar biasa. Tapi soal kerja, ini cerita dari Mbak Inaya, soal kerja atau penghasilan bapaknya waktu itu memang terbilang sangat luar biasa. Dia seorang pedagang yang terbilang sukses. Di rumah pun ada banyak pembeli yang menanyakan ya dagangannya. Nah sampai singkat ceritanya 2 minggu sebelum bapaknya ini meninggal, para pelanggan bapaknya itu datang ke rumahnya. Jadi Pak Abdul itu tidak lagi berangkat ke pasar, sudah jarang, dan meminta sama ibunya untuk mengambil beberapa barang. Bahkan kadang ada pelanggan yang diberikan kunci sendiri, ambil saja sendiri di sana. Karena yang dijual ini ya maaf seperti sepeda atau apa, itu kadang sama pelanggan atau orang kepercayaannya Pak Abdul itu sering membuka ya gembok pasar atau gudang itu untuk yang ngambil sendiri. Dan itu cerita dari Bu Inaya, antaranya hampir 25 hari sebelum dia meninggal. Itu pendapatan atau penghasilan usaha bapaknya itu memang luar biasa. Semuanya itu terpenuhi, bahkan tabungannya itu lebih dari cukup. 2 minggu sebelum bapaknya ini meninggal, tepat 15 hari, Pak Abdul jatuh sakit. Yang awalnya sakitnya itu ya karena memang dia awalnya sering ngeluh kecapean. Sudah berangkatnya siang, pulangnya lebih awal. Ternyata memang dari faktor usia yang satu sudah usianya di atas 50 lebih. Itu dia ngerasa memang sudah sangat lelah. Tapi bagi ibunya ataupun Bu Inaya, ya mungkin sudah saatnya bapak itu istirahat. Dan Bu Inaya sama ibu kandungnya, ya meminta sama Pak Abdul, ya sudah Pak, kalau memang bapak capek istirahat aja di rumah. Tepat 15 hari ke bawah, 5 hari tidak pernah berangkat ke pasar. Tapi pelanggan itu masih datang ke rumahnya, ya masih mencari apa yang dijual oleh Pak Abdul. Itu masih usahanya itu ya masih berjalan, cuman diurus dari rumah, tidak ke pasar lagi. Dan keadaan Pak Abdul waktu itu ya sering bilang sesuatu sama Bu Inaya, Bu, jaga anak-anak ya Bu, bapak capek, bapak walaupun di rumah tidak bisa yang ngontrol, tolong dijaga itu anak-anak, dipanggil kalau sudah siang suruh istirahat, suruh makan, jangan sampai telat ya Bu. Itu keadaan Pak Abdul sekitar 15 sampai 10 hari sebelum dia meninggal. Itu perilakunya itu sangat sayang sama anak-anaknya. Seringnya di rumah itu anak-anaknya itu sering dipanggil, nak sini nak, pripun Pak, waktu Mbak Senopo mau beli apa, itu semuanya itu kayak dicukupi anak-anaknya. Beli mainan apapun keinginan anak-anaknya. Rezekinya waktu itu memang luar biasa lancarnya, bukan lagi 3 kali lipat, tapi lebih banyak lagi. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan anak-anaknya yang kepingin sepeda dibelikan sepeda, yang kepingin mainan dibelikan mainan, TV baru dibelikan TV baru, kulkas dibelikan kulkas, sampai fasilitas rumah itu semuanya dipenuhi sama Pak Abdul. Sampai ibunya tuh kaget, Pak, bapak dapat dari mana? Loh, ibu kan yang terima uangnya, bapak kan nyuruh ya orang kepercayaan bapak untuk ngurus pasar bapak. Dia itu ya setiap hari dia dapatnya sekian. Ibu juga terima kan, Pak Ambo ya sayang toh Pak, jangan buat isi rumah, buat yang lainnya. Udah Bu, yang penting semuanya itu sudah ada. Kalau misalkan anak-anak mau jajan es, di rumah sudah ada kulkas, TV bukan TV yang lama lagi. Jadi yang dilakukan almarhum Pak Abdul sama keluarganya termasuk Bu Inaya ini, dia tuh yang dulunya tidak pernah berpikir tentang isi rumah, tapi waktu itu yang mungkin tepatnya itu benar-benar 7 hari sebelum dia meninggal, sampai 7 harinya ini apapun yang dibutuhkan di rumah itu dipenuhi. Sampai area dapur itu direhab lagi sama bapaknya, panggil tukang Bu untuk merapikan dapur. Itu yang bagian belakang kan masih kosong, itu dibangun lagi aja buat dapur. Buat apa Pak? Ya nanti barangkali ada laki-laki yang mau ngelamar Inaya atau apa. Nah Inayanya cuman terus, bapak orang saya masih kuliah Pak. Ya kan bapak bilangnya barangkali nanti kalau ada hajatan besar, itu petunjuk 2 kali. Dulu dia titip anaknya untuk jaga adiknya, hajatan besar itu diingat betul sama Mbak Inaya. Kata-kata hajatan itu sempat dia itu kayak terbawa mimpi ya. Mungkin nasihat orang tuanya dianggap serius sama Mbak Inaya.
Sampai kebayang-bayang itu melihat bapaknya itu ya kayak jadi pengantin baru. Ya sama ibunya. Tapi ibunya ini ketika mau di pelaminan, ibunya itu tidak mau. Yaitu mimpi Mbak Inaya saat setelah 7 hari sebelum meninggal. Sering mimpi bapaknya jadi pengantin. Tapi waktu itu sama sekali tidak terpikir olehnya kalau mimpi itu kayak menjadi nyata. Bahwa kalau mimpi pengantin, katanya ada keluarga dekat yang mau meninggal. Apalagi sosok yang dimimpikan adalah bapaknya sendiri. Dan mimpi itu datang. Itu antara 7 hari, 6 hari, sampai 5 hari itu 3 kali berturut-turut. Dan sampai akhirnya Mbak Inaya ini menceritakan ke ibunya, Bu, saya kok sering mimpi bapak jadi pengantin. Ibunya kayak pingsan ketika mendengar kalimat seperti itu. Nak, kamu mimpi apa, Nak? Bapak, Bu, jadi pengantin. Nak, kamu tahu enggak, Nak? Itu mimpi apa? Lah, mimpi apa sih, Bu? Mbak Inaya yang usianya masih muda, dia duduk di bangku kuliah. Itu enggak tahu arti-arti mimpi kayak gitu. Mbak Inaya cerita sama ibunya, tapi ibunya nangis. Loh, Ibu kenapa, Bu, kok nangis? Bu, kenapa, Bu? Sini, Nak, panggil adik-adikmu. Adik, sini Dek, dipanggil ibu. Sementara bapaknya itu terbaring karena memang posisinya sudah terbilang ya sakit. Dia sering istirahat di kamar. Di area dapur, adik-adiknya Mbak Inaya itu semuanya dipanggil. Sekitar jam 12 siang sewaktu Mbak Inaya itu membantu ibunya masak. Itu cerita. Dipanggil semuanya. Sini, Nak. Sini semuanya. Ada apa, Bu? Ada apa, Bu? Duduk ya sini. Sembari ia menatap, ya kayak ngelapin air mata. Bu, ibu kenapa, Bu? Tanya adik-adiknya. Kak, ibu kenapa? Ibu kenapa? Jadi yang tadinya adik-adiknya itu kata-katanya mungkin agak kencang, tapi ngeliat ibunya itu nangis, memang tidak ada suaranya. Kak, ibu kenapa? Sembari ada yang paling kecil, yang usianya itu 5 tahun. Ibu, Bu kenapa, Bu? Sini, Nak, sini semuanya. Ada 3 adiknya Mbak Inaya. Mbak Inaya sendiri yang paling besar, yang kedua usianya 15, yang ketiga usianya 9, yang terakhir usianya sekitar 5 tahunan. Semuanya dipanggil. Bu, ada apa? Hari itu hari Minggu, masih ingat betul sama hari Minggu saat mereka itu sedang main dipanggil karena memang sudah waktunya zuhur. Mereka balik dipanggil sama Mbak Inaya, disuruh duduk. Yang kecil ini nyamperin ibunya, Bu kenapa ibu nangis? Sini, Nak, semuanya dengar. Ini kakak kamu, Inaya. Dia mau ngomong kayak berat gimana ya, ibunya tuh sempat terdiam. Sembari narik nafas. Nak, mbak kamu, Mbak Inaya, ya kayaknya gimana ya Pak, Ibu ngomong-ngomong kayak gimana. Yang dirasakan ibunya tuh natas air terus. Bu, ada apa, Bu? Ada apa? Tuh tanya anaknya tuh ngerengek. Sampai saking gak kuatnya Mbak Inaya itu meluk ibunya, Bu, ada apa sih, Bu? Ibu belum tahu Mbak Inaya. Nah, dengar Ibu ya. Kamu mimpi Bapak jadi pengantin. Kamu tahu enggak? Bapakmu itu, kalau orang Jawa bilang, orang tua bilang, bapakmu itu sebentar lagi kayak mau dirias. Dan itu pertanda kalau bapakmu itu mau meninggal. Bu, yang benar, Bu. Jangan bilang kayak gitu, Bu. Sembari teringat bapaknya yang ada di ranjang sedang istirahat, sedang kecapean, sedang sakit. Seketika itu Mbak Inaya langsung lari ke kamar bapaknya, dipeluk bapaknya. Pak, itu bapaknya lagi tidur. Pak, bangun, Pak. Bapaknya bangun. Bapaknya, ada apa, Toin? Pak, peluk dengan kenceng. Pak, jangan tinggalin Inaya, Pak. Jangan tinggalin Inaya. Sementara adik-adiknya ngikuti Inaya. Dan ibunya itu di belakang. Pak, sadar, Pak. Kenapa sih kalian semua? Ada apa sih? Itu tanya bapaknya.
maaf ya, ke bawah suasana. Sampai bapaknya tuh bilang, ada apa sih kalian? Ganggu saja bapak istirahat. Bapak itu lagi gak enak badan. Ibunya, Pak, anak kangen sama bapak. Bu, bapak ada apa-apa. Tiba-tiba bapaknya duduk yang tadinya terbaring, bangunnya itu sudah susah. Dia duduk. Sini semuanya, sini, duduk sama bapak. Tapi kondisi badannya bapaknya itu sudah hangat, sudah panas. Benar-benar kayak orang demam, cuman gak dirasakan sama bapaknya. Nah waktu itu ibunya, Pak, bapak kayaknya gak enak badan. Kita periksa aja ya Pak, dokter. Bu, bapak gak apa-apa, Bu. Bapak gak apa-apa. Bapak gak apa-apa. Udah, daripada ke rumah sakit ngabisin uang, udah, bapak belikan itu aja, obat biasa itu di warung sebelah. Ibunya berangkat. Sementara Inayah itu masih memeluk bapaknya. Inayah, kamu kenapa? Inayah ini memeluk, Pak. Maafin Inayah ya Pak. Maafin Inayah. Kamu tidak salah. Kamu yang paling gede ya. Dengar bapak ya. Dengar bapak. Kamu itu jadi panutan adik-adik kamu. Dengar bapak, bener dengar bapak. Nanti kalau kamu udah dewasa, udah lulus kuliah, jaga adik-adik kamu, bimbing adik-adik kamu. Adik-adik kamu ini masih kecil, ya, bimbing dia yang baik. Kalau bapak kan tidak sekolah, bapak SD saja ya, bapak tidak pernah tahu SMP kayak gimana. SD aja bapak tidak lulus. Bapak cuman punya harapan kamu anak perempuan bapak yang sudah kuliah. Bapak berjuang semuanya untuk kalian berempat. Cuman harapan bapak sama kamu, Inayah, sama yang kedua yang sudah besar itu SMP, sembari dielus-elus kepalanya. Kalian ya, adik kamu ini laki-laki, jaga dia ya, yang baik-baik. Yang keduanya, yang rajin ngaji ya Do. Ndung, kalau orang Jawa bilang itu ndung, atau mungkin kasih bahasa kasih sayang. Saya nganutan, yang manut sama ibu, sama kakak. Itu 4 hari sebelum bapaknya meninggal itu sudah kayak dia mengingatkan ke Mbak Inayah, dan Mbak Inayah itu sudah tahu apa yang dikatakan ibunya kalau bapaknya itu sudah dekat dengan ajalnya, atau hari itu sudah tahu kapan akan tiba. Dan Mbak Inayah yang harusnya dia Senin itu kuliah, dia tidak berangkat. Dia khawatir dan takut kapan bapaknya itu meninggal, dia tidak tahu. Tapi firasatnya itu sudah merasakan kaki bapaknya itu udah dingin. Tepat 3 harinya kaki bapak itu udah dingin, bukan kayak manusia, mohon maaf, bukan kayak orang yang sudah hidup itu, bukan. Kaki dia tuh dingin banget, bener-bener dingin. Tapi badannya itu masih hangat. Tapi di bagian kepala itu panasnya itu tinggi sekali. Panasnya benar-benar tinggi. Mbak Inayah itu sampai bilang, Pak, ayo Pak, kita ke rumah sakit Pak. Bapak itu panasnya benar-benar panas Pak, demam. Sembari menggigil bapaknya. Udah, enggak apa-apa, Bapak di rumah aja. Jam berapain? Jam 1. Bapak belum sholat, Bapak sholat dulu ya. Pak, bapak itu lagi sakit. Bapak lagi sakit. Nanti Pak. Sembari menggigil. Sholat itu wajib, nggak boleh ditinggalkan. Itu sembari menggigil dia ngomong seperti itu sama Inayah. Dan ibunya yang mendengar, dia masuk ke dalam. Pak, bapak mau kemana? Sembari bangun. Bapak mau ambil wudhu. Pak, bapak panasnya tinggi Pak. Jangan kena air. Bukannya bapak itu kemarin minum obat, semalam minum obat. Kalau bapak kena air gimana? Panasnya malah tinggi. Itu kata ibunya. Sudah Pak, pakai tayamum aja. Sudah. Maaf ya Bu ya. Ya Allah, alhamdulillah aku mau pakai tayamum. Itu kata bapaknya. Hadapkan dirinya ke tembok dengan dibantu Inayah. Dibantu ibunya, dia usapkan tangannya untuk mengambil tayamum. Diusapkan ke wajahnya.
sampai selesai wudunya, sampai selesai tayamumnya. Dia duduk mau minta inayah sama ibunya. Kalian di belakang, saya mau sholat. Dia mau sholat dengan keadaan berdiri, tiba-tiba jatuh. Allahu Akbar. Sampai Mbak Inayah, Pak, bangun Pak, bangun. Astagfirullahaladzim. Mbak Inayah tidak kuat melihat bapaknya jatuh. Bapak ada apa-apa? Sudah Pak, jangan usah berdiri Pak, pakai duduk aja Pak. Saat duduk tidak kuat juga jatuh terbaring. Dan itu tangisannya luar biasa buat Mbak Inayah sampai menangis begitu terharu, terseduh-seduh. Ya Allah Pak, sadar Pak. Itu 3 harinya. Dan saat 3 hari itulah bapaknya sudah terbaring lemas dengan keadaan badan yang sudah sangat panas. Tapi dia tidak pernah meninggalkan sedikit pun sholatnya dalam keadaan terbaring. Selalu mengucapkan istighfar, ya Allah ampunilah aku, ya Allah. Aku tidak bisa melaksanakan wudumu dengan wujudku, hidupku yang dalam keadaan seperti ini. Itu kata-kata yang diingat Mbak Inayah ketika 2 hari sebelum bapaknya meninggal. Dia tidak pernah meninggalkan sholatnya. Itu luar biasanya Pak Abdul. Sampai saya mendengarkan dan menceritakan tidak kuat kalau teringat cerita beliau. Benar-benar tidak kuat. Tidak terbayangkan ketika di posisi Mbak Inayah kayak gimana. Melihat bapaknya yang terbaring hari itu, hari Selasa, Rabu. Setiap waktu Mbak Inayah melihat bapaknya melakukan sholat dengan keadaan terbaring, dengan mulut yang sudah mulai susah untuk mengucapkannya, ya Allah, hanya mungkin sudah dalam hati, bukan lagi suara yang keluar dari mulut bapaknya, bukan lagi dari suara, tapi sudah dalam hati, hanya dengan tangan, dan tangan pun dibantu oleh Mbak Inayah untuk diangkat di atas perutnya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasul. Itu keadaan bapaknya. Tangannya sudah sangat lemas. Tapi Mbak Inayah sudah sadar, mungkin ini saat ajalku. Tapi Mbak Inayah sudah sadar. Adik-adiknya yang belum tahu ini sempat bingung harus bagaimana. Tapi yang paling besar, yang kedua dan yang ketiga sudah tahu. Tapi yang 6 tahun, itu ketika bapaknya itu sudah terbaring lemas, tidak bisa apa-apa. Adiknya itu cuma nengok, Pak, bangun Pak, ajarin Mbak Dede main sepeda Pak. Itu adiknya yang paling kecil sama Mbak Inayah. Dek, minta diajarin kakak aja ya, gak usah sama bapak. Bapak kenapa Mbak? Bapak kenapa gak mau bangun? Itu keadaannya sudah sangat benar, ya Allah, Rabbi, ya Rasul. Sudah gak kuat saya. Benar, saya gak kuat untuk cerita ini. Astagfirullahaladzim. Saat sakaratul maut, tepat di malam Kamis. Tepat di malam Kamis hari itu, sekitar habis sholat maghrib. Saat tangan masih di atas dada, di atas perutnya, di antara dada dan perut. Kalimat-kalimat yang tak pernah didengar oleh Mbak Inayah, yaitu kalimat-kalimat lafalan ayat-ayat suci Al-Quran yang 2 hari sebelumnya tidak bisa mengucapkan. Suara itu terdengar nyaring, terdengar lantunan ayat-ayatnya. Ya Allah, itu didengar oleh Mbak Inayah sampai ibunya, adik-adiknya, semuanya menangis. Dan menjadikan Pak Abdul itu sebagai imam dalam keadaan terbaring, ditaruh itu di posisi paling depan. Adik-adiknya diminta untuk menjadi makmum dalam keadaan terbaring. Itu Pak Abdul minta untuk mengimami kalian untuk terakhir kalinya. Itu terucap dari bapaknya. Bu, tolong Bu, bantu Bapak. Bantu Bapak. Ada apa Pak? Bapak mau sholat tapi kalian jadi makmum ya? Iya Pak. Dan itu semuanya tepat di maghrib. Pak Abdul yang ingin berdiri dia tidak mampu, dia ingin duduk sudah tidak mampu, dia berbaring untuk mengimami Ibu Inayah dan adik-adiknya. Dan suaranya dia begitu nyaring, ini yang diingat oleh Mbak Inayah. Ya Allah, nikmatnya suara lantunan bapakku.
tapi dia tidak bisa menahan tangisan dari itu. Dan saat selesainya sholat, ketika dia menengadahkan dalam keadaan sujud, ketika sholat sudah selesai, dia berdoa amin, dia sujud, ya Allah ampunilah aku, dan itu didengar. Dia nengok ke belakang, setelah dia sujud dia nengok ke belakang semuanya. Nak, bapak maaf, bapak harus bapak mau pulang ya, jaga semuanya. Situ ibunya tidak kuat nangis, dia tersungkur jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapaknya meninggal dunia setelah sholat. Itu keadaan yang mungkin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tapi ini cerita benar-benar nyata, real. Ya Allah alam bisa, semoga almarhum Abdul bisa diterima di sisi Allah, ditempatkan di tempat yang terbaik dan dikuatkan untuk keluarga Mbak Inai sekeluarga. Saya mohon maaf sudah menceritakan cerita beliau. Mohon maaf lahir dan batin dari saya. Sebenarnya cerita ini sangat berat buat saya untuk menceritakan, tapi ini semuanya saya usahakan untuk cerita kalian. Para sahabat Hikmah Misteri, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bagi kalian yang masih punya bapak, punya ibu, jaga mereka baik-baik, karena segala sesuatunya kalau sudah kehilangan baru merasakan bagaimana kehilangan seorang bapak ataupun ibu. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim. Saya Pak Ade, akhirul kalam, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak kuat untuk lanjutkan lagi. Sampai jumpa di lain cerita.